Kita adalah satu keluarga di dalam darah Yesus Kristus, di dalam tubuh Kristus. Ya, kita satu keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi buat kita semua sekali lagi shalom. Pak Cornelius juga shalom. Ya Bu Ana shalom. Ya Bu Puyang shalom. Tuhan memberkati Bu Margaret shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Bu Ira juga shalom. Dari Banyuwangi, dari Kalimantan Barat shalom ya. Pak Saudur Manulang shalom. Bu Santi Octavia shalom. Ya buat teman-teman semua. Bu Mesak sekali lagi, Bu Huri Evelyn dari Mini Sarawak shalom. Ya, Bu Marince Pardede shalom juga buat kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Temanya adalah sejarah bumi akan diakhiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jika kita melihat sejarah peradaban manusia di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, jika saudara melihat sejarah peradaban manusia, saudara, kita melihat gedung-gedung tinggi yang dibangun dengan kebanggaan. Kita melihat gedung-gedung tinggi yang dibangun dengan teknologi yang seolah tidak terbatas. Bahkan kita hidup di zaman teknologi yang seolah tidak terbatas. Ya, saudara, dan kejayaan yang kita mungkin sangka akan abadi dalam setiap kehidupan kita semua. Namun Alkitab mengingatkan kita ada sebuah titik di mana seharusnya kita berhenti. Saudara, bayangkan sebuah dunia yang selama ini saudara dan saya banggakan, satu saat akan dilenyapkan oleh api penyucian Tuhan. Ya, satu saat akan dilenyapkan oleh api penyucian Tuhan. Bukan untuk membinasakan tanpa alasan di dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melainkan karena bumi ini memang bukan rumah terakhir kita semua. Memang bumi ini bukan rumah terakhir kita semua. Seperti emas, saudara, yang harus melewati perapian untuk menjadi murni, demikianlah seluruh elemen dunia ini akan hancur, agar yang fana ini digantikan dengan yang kekal di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, pertanyaannya, saat api itu datang melalap segala harta, melalap segala pencapaian-pencapaian kita, termasuk melalap bumi ini, apa yang tersisa di dalam tangan kita yang layak kita bawa di hadapan tahta sucinya dalam setiap hidup saudara dan saya? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita hidup seolah-olah dunia ini adalah segalanya dalam hidup kita semua. Kita menanam akar begitu dalam di tanah yang sebenarnya sedang retak dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudari, sejarah mencatat peradaban besar itu datang, peradaban besar itu juga pergi. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu dalam nyala api yang dahsyat. Kita sedang dalam perjalanan Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, atau kita sedang berjalan di atas panggung yang suatu saat tirainya ini akan ditutup secara permanen oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan api itu tidak hanya akan membakar setiap materi-materi di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi juga menguji kualitas iman kita. Saudara, di tengah-tengah dunia yang sedang menuju akhir ini, apakah kita masih sibuk membangun menara Babel di dalam setiap kehidupan saudara secara pribadi? Ataukah kita sedang membangun hubungan yang tidak tergoncangkan dengan Sang Raja yang akan datang, yang akan menjemput kita di tengah-tengah nyala api kemuliaannya? Saya mau mengajak pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, bahwa sejarah dan peradaban bumi akan diakhiri. Sejarah dan peradaban bumi ini akan diakhiri, dan bumi akan terbakar oleh api, Bapak Ibu saudari, di dalam setiap hidup kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini sering berbicara tentang akhir zaman sebagai sebuah teori atau sebagai sebuah spekulasi di dalam setiap hidup mereka. Namun Alkitab dengan tegas menyatakannya, ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu sebagai sebuah kepastian sejarah yang sedang menuju pada klimaksnya Bapak Ibu saudari, yaitu hari Tuhan
yang dahsyat itu. Ya, ada hari Tuhan yang dahsyat itu. Saudara, kita tidak sedang menunggu apakah bumi akan berakhir, tetapi kita sedang hidup di atas panggung sejarah yang sudah ditentukan Tuhan untuk berakhir dengan caranya, yaitu melalui penghakiman api yang memperbaharui setiap kehidupan bumi ini. Saudara, untuk memahami hal ini dengan benar, mari kita membuka ya Bapak Ibu Saudara dari kebenaran yang akan kita belajar dari setiap firman Tuhan yang tentunya diilhamkan ya Bapak Ibu Saudari, dan tentunya dari setiap lembaran alam ciptaannya Bapak Ibu Saudari lewat alam semesta ini. Yang keduanya bersaksi bahwa bumi yang kita diami ini memiliki tanggal kadaluarsanya Bapak Ibu Saudari. Ya, memiliki tanggal kadaluarsanya yang ditetapkan oleh Sang Pencipta di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua ya Bapak Ibu, poin pertama saya mau mengajak kita semua bahwa ada kepastian penghakiman, yaitu api berdasarkan firman yang tidak pernah bergoncang di dalam setiap hidup kita semua. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh ya, saya bacakan buat kita semua. 2 Petrus pasal 3, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ayat yang ketujuh. Ya, kita baca sampai ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang baru, atau juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, sama seperti dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur oleh karena nyalanya. Bapak Ibu, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 7 sampai 12 yang kita baca, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di sana ada kata terpelihara. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kata terpelihara ini berarti disimpan sebagai harta atau dicadangkan. Saudara, bumi ini bagaikan sebuah dokumen yang dimateraikan, ya menunggu hari pencairannya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, Petrus itu menggunakan kata unsur-unsur atau stokseia Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa Yunaninya stokseia. Saudara, unsur-unsur yang dalam konteks Yunani itu merujuk pada setiap elemen dasar alam semesta. Ya, elemen dasar alam semesta. Apa saja itu elemen dasar alam semesta secara filosofis Bapak Ibu Saudara? Saudara, elemen dasar alam semesta itu yaitu tanah, air, api, udara Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Dan bahkan ada yang kelima, yaitu ruang, ya Bapak Ibu Saudara, ruang yang melambangkan ruang kosong atau tempat elemen lain berada di dalam setiap kehidupan manusia walaupun tidak kelihatan oleh manusia. Ya, itulah elemen yang kelima Bapak Ibu Saudara. Jadi ada 4 elemen ditambahkan 1, ya. Yang pertama tadi tanah, air, api, udara. Ya, inilah elemen dasar alam semesta. Juga bisa Bapak Ibu Saudara kalau kita tambahkan ada ruang, ya, elemen ruang yang melambangkan ruang kosong, ya tempat elemen lainnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini. Petrus menggunakan semua atau kata-kata dari unsur-unsur yang tentunya dalam konteks Yunani merujuk pada elemen dasar alam semesta,
yang akan nanti dihancurkan Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Maleakhi pasal 4 ayat yang pertama dikatakan demikian, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Saudara, nabi terakhir perjanjian lama ini melihat hari Tuhan bukan sebagai kiamat, bukan sebagai kiamat yang menyedihkan, bukan sebagai kiamat yang menakutkan Bapak Ibu Saudari, tetapi sebagai puncak keadilan ilahi. Sebagai puncak keadilan ilahi, api di sini bersifat dua hal Bapak Ibu Saudari, atau bersifat dual. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudari, api ini bersifat pemusnah bagi keangkuhan manusia. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, api juga bersifat pemurni bagi setiap kehidupan umatnya. Jadi bukan selalu api itu Bapak Ibu Saudari memusnahkan, tetapi api itu juga bisa berarti pemurnian bagi umatnya, tetapi bisa bersifat pemusnah bagi orang-orang yang congkak, bagi orang-orang yang angkuh di dalam setiap hidup mereka. Ya, itu Maleakhi pasal 4 ayat yang pertama. Saudara, kalau kita belajar dari Nuh adalah pengkhotbah kebenaran selama 120 tahun dalam setiap hidupannya. Di zamannya, saudara, dunia itu dihakimi dengan air. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan air bah. Saudara, air adalah hidrologi, ya, tetapi yang menjadi bodoh bagi dunia. Tuhan menggunakan air untuk menghakimi dunia pada saat itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita belajar hidrologi itu Bapak Ibu Saudari, itu ya satu cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi dan kualitas air yang ada di bumi, serta siklus hidrologi dari sumber daya air Bapak Ibu Saudari. Itu secara hidrologi. Saudara, di zamannya dunia itu dihakimi dengan air di zaman Nuh. Ya, apa yang bodoh bagi dunia Bapak Ibu Saudari, Tuhan pakai, bahwa ternyata air bisa menjadi alat penghakiman. Pada saat itu kan Nuh mengajak, tetapi orang-orang itu mengatakan, Nuh, kamu yang bodoh, ngapain kamu bangun bahtera di atas gunung lagi? Mana mungkin itu hujan bisa mencelakakan kita? Mana mungkin itu air bisa mencelakakan kita? Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi di zaman Nuh, saudara, Allah menggunakan air itu yang menjadi alat penghakiman bagi setiap kehidupan mereka. Tetapi kini firman Tuhan berkata, penghakiman berikutnya bukan dengan air, tetapi dengan api. Api Bapak Ibu Saudari. Sama seperti Nuh membangun bahtera di tengah-tengah dunia yang tidak percaya. Saudara, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk membangun kehidupan di atas dasar yang tidak terbakar. Bahkan kalau tadi kita baca, ya Bapak Ibu Saudari, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Saudara yang terkasih, pemaknaan yang pertama saya mau mengajak kita semua, ya, bagian pertama kita belajar bahwa kepastian penghakiman itu, saudara, berdasarkan api. Ya, tentunya lewat firman Tuhan yang kita pelajari pada kesempatan saat hari ini. Saudara, pemaknaan pertama dalam setiap kehidupan kita semua, pahamilah bahwa firman itu lebih kuat dari setiap teori. Manusia bisa membuat teori bumi datar, manusia bisa membuat teori bahwa bumi abadi. Bahkan kemarin saya pernah menonton salah satu Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan live dari seseorang yang mengatakan bumi ini surganya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Ya, kita ini sudah ada di surga kata dia Bapak Ibu Saudari, ya. Saya nggak sebutkan orangnya, tetapi bagi saya itu pemahaman yang cukup menarik walaupun kita berbeda secara pemahaman, ya Bapak Ibu Saudari, mengenai bumi, mengenai surga. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia juga ngambil dari Alkitab, saya pun juga mengambil dari Alkitab. Tetapi dia memahami bahwa surga itu ada di bumi ini. Bapak Ibu Saudari, bahkan sejak kita sekarang ini, ya kita ini di surga kata dia Bapak Ibu Saudari. Ya, padahal Alkitab, Saudari mencatat bahwa sejarah dunia ini akan diakhiri oleh api. Saudara, manusia itu bisa membuat segala teori di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi firman Tuhan adalah fondasi yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan yang kedua, lewat hal ini kita diingatkan kesabaran Tuhan itu bukan kelambanan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 menjelaskan Bapak Ibu Saudari bahwa penundaan ini adalah kasih karunia bagi kita yang hidup di bumi ini. Ya, penundaan daripada Tuhan untuk mengakhiri sejarah bumi ini, saudara, itulah kasih karunia.
Bukan Tuhan ragu atas kuasanya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, mari bersama-sama belajar. Satu ketika ada seorang ilmuwan ateis, dia sombong, ya Bapak Ibu Saudara, dan dia berkata kepada Bapak Pendeta yang tua di sebuah pedesaan, Pak Pendeta, zaman sekarang itu sudah maju, bumi ini sudah ada miliaran tahun dan akan bertahan selamanya, kata ilmuwan ateis ini. Tidak ada itu namanya api penghakiman. Lalu kemudian Bapak Pendeta itu tersenyum dan menjawab, ya benar, Bapak ahli geologi, ya Bapak ahli geologi ya di dalam setiap kehidupan Bapak. Tetapi izinkanlah saya bertanya sebagai hamba Tuhan, kalau Bapak punya rumah mewah dengan kabel listrik yang sudah usang dan Bapak tahu itu akan terbakar, apakah Bapak akan tetap duduk santai di dalamnya sambil berkata, rumah ini sudah berdiri 20 tahun lebih, pasti rumah ini aman. Ya Bapak Pendeta membalikan itu kepada ilmuwan tersebut. Ya dia bertanya kepada ilmuwan tersebut, bukankah Bapak kalau Bapak sudah tahu bahwa rumah Bapak akan terbakar karena kabel-kabel listrik itu sudah usang, bukankah Bapak akan segera keluar? Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah saudara, Tuhan sudah kasih tahu di dalam setiap kehidupan kita semua bahwa bumi ini, rumah ini akan terbakar. Tetapi dia baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, masih dikasih waktu, ya Bapak Ibu Saudari, oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, untuk keluar. Keluar dari apa? Keluar dari setiap dosa kita. Keluar dari setiap dosa saudara dan saya. Saudara, maka pada bagian yang pertama ini saya ingatkan kepastian penghakiman api ya di dalam setiap sejarah dunia ini atau sejarah bumi ini. Maka Bapak Ibu Saudari, mari saudara investasikan setiap hidupmu kepada hal-hal yang tahan api di dalam setiap hidup saudara. Jangan habiskan hidup hanya untuk membeli rumah mewah. Saudara, jangan habiskan hidup hanya untuk membeli mobil terbaru. Jika itu semua adalah jerami dan kayu yang satu ketika akan hangus, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, oleh nyalanya api. Mulailah investasi dalam kekekalan dalam setiap hidup saudara. Mulailah investasi dalam setiap jiwa-jiwa. Mulailah investasi dalam setiap karakter Kristus dalam setiap hidup saudara. Mulailah investasikan hidupmu terhadap kebenaran yang saudara masukkan setiap hari dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah investasi yang tahan api. Ketika saudara memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ketika saudara menanam karakter Kristus di dalam setiap hidup saudara. Dan saudara membiarkan diri saudara belajar setiap kebenaran-kebenarannya setiap waktu dalam setiap kehidupanmu. Inilah investasi yang tahan api. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan habiskan hidupmu hanya untuk membeli hal-hal yang fana. Yang satu ketika itu semua akan hangus oleh nyalanya api Bapak Ibu Saudari. Saudara, ingat baik-baik kita hidup di dalam dunia media sosial yang penuh dengan kiamat-kiamat palsu, yang penuh dengan berita-berita hoaks. Saudara, jadilah pribadi yang tetap tenang karena kita berpegang ya kepada setiap waktu Tuhan, kepada kronos Tuhan, bukan histeris dari setiap dunia ini. Orang berpikir kalau nanti perang terjadi, Bapak Ibu Saudari, maka akan terjadi kiamat dan lain sebagainya. Ya, kita perlu waspada terhadap hal itu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu histeris. Kita tidak perlu ketakutan. Karena saudara bersandar, berpegang kepada janji Allah. Yang saudara tahu di mana Abraham pun melambai-lambai kepada kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Walaupun dia sudah mendapatkan tanah perjanjian. Tetapi ternyata itu bukan kota yang dimaksud oleh Allah dalam setiap kehidupan Abraham. Saudara, Abraham menanti kota yang dibangun oleh Allah. Kota yang presisi, yang tanpa dosa di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan Abraham melambai-lambai kepada kota itu. Kita pun Bapak Ibu Saudari sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Abraham pun kita melambai-lambai kepada kota itu. Ya Bapak Ibu Saudari, pahamilah hal ini di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, ada harmoni sains dan Alkitab, ya Bapak Ibu Saudari. Di sana dikatakan unsur-unsur dunia itu akan hancur
Ya, saudara ini kasih lihat Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Unsur-unsur dunia akan hancur karena panas. Dan bumi serta segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, kalau kita melihat dari tinjauan sains Bapak Ibu Saudari, istilah unsur-unsur atau stokeia ini dalam pemahaman masa kini itu selaras dengan konsep fisika Bapak Ibu Saudari. Bintang itu atau matahari satu saat akan kehabisan bahan bakar hidrogen ya di dalam setiap kehidupan matahari maupun bintang Bapak Ibu Saudari. Dan satu ketika akan berkembang menjadi raksasa yang merah Bapak Ibu Saudari ya, dan akan membakar alam semesta ini. Saudara, khususnya galaksi ya Bima Sakti Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Nah, secara teologis Petrus tidak sedang mengajar fisika pada saat itu, tetapi Roh Kudus mengilhami Petrus dengan terminologi yang presisi akan alam semesta yang terikat oleh setiap atom-atom yang akan mengalami Bapak Ibu Saudari disintegrasi, perpisahan total oleh karena energi panas matahari yang dahsyat itu. Ya, beberapa waktu belakangan kan Bapak Ibu Saudari kan, bahkan ada diprediksi di bulan April ya Bapak Ibu Saudari cuaca itu akan panas. Kan kita mengalami musim-musim puncak panas Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Ya, kita saja yang ada mungkin di dalam rumah atau di jalan aja Bapak Ibu Saudari sudah merasa panas. Apalagi ketika nanti energi panas matahari itu Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan mengalami disintegrasi. Ya, saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua ya Bapak Ibu Saudari, hukum termodinamika ya yang kedua atau entropi itu menunjukkan bahwa alam semesta itu menuju ada panas yang mati atau kehancuran. Ya, dan itu akan digenapi Bapak Ibu Saudari karena itu adalah intervensi ilahi yang kita pahami bahwa Allah bekerja di dalam tatanan alam semesta ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dan ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Mereka naik ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari Allah, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi dari Allah turunlah api. Lalu aku melihat tahta putih itu, ya tahta putih besar, dan bumi dan langit lenyap. Ya, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 9 sampai 11 saudara bisa membaca ya Bapak Ibu Saudari di sana. Saudara, ini adalah akhir dari rezim dosa di dalam setiap kehidupan anak-anak Allah. Api tidak hanya bersifat fisik tetapi juga bersifat yuridis yang artinya menghukum. Ya, saudara, penghakiman tahta putih itu adalah final bahwa setiap orang-orang, setiap manusia akan dihakimi di tahta putih itu. Itu adalah final, dan penghakiman itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari, saudara, baik orang percaya, orang tidak percaya, semua akan dihakimi di dalam pengadilan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita belajar dari Lot itu adalah contoh orang benar yang hidup di tengah-tengah peradaban Sodom yang sangat maju pada saat itu. Secara ekonomi Sodom itu maju, secara sosial juga maju, tetapi dosanya juga luar biasa. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, bejatnya pada saat itu. Ya, di sana juga bisa terjadi hubungan sesama jenis ya Bapak Ibu Saudari. Namun peradaban itu satu waktu itu hangus dalam hitungan menit karena api dan belerang Bapak Ibu Saudari dari langit menghancurkan kota Sodom atau peradaban Sodom yang sangat maju itu. Saudara, pada saat itu ada istri Lot, ya dia menjadi tiang garam karena hatinya masih terikat kepada peradaban yang akan terbakar pada saat itu. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Jangan menoleh ke belakang dengan penyesalan ketika api penghakiman itu mulai turun di dalam setiap kehidupan saudara. Jangan menoleh ke belakang. Jangan mencintai dunia ini. Yang kau dan saya butuhkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya hanyalah Allah. Amin. Hanyalah Tuhan saja yang kita butuhkan, tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudari. Makanya kita belajar mencintai Tuhan setiap hari dalam setiap tindakan-tindakan dan perilaku kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita belajar. Bagian yang kedua, saudara diingatkan bahwa ada harmoni, ada keselarasan antara sains dan Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan.
Ya tadi tinjauan sains sudah mengatakan seperti itu, bahwa semua sejarah dunia pun akan diakhiri oleh karena matahari, Bapak Ibu Saudari. Di Wahyu tadi di Alkitab saudara juga bisa melihat ya ternyata ada keselarasan ya antara sains dan Alkitab, Bapak Ibu Saudari, bahwa unsur-unsur dunia ini akan hancur. Maka pemaknaan yang pertama, saudara, ingatlah baik-baik, peradaban tanpa Tuhan itu adalah bangunan di atas pasir. Kalau kita punya peradaban yang maju dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi kalau peradaban itu tanpa Tuhan, maka bangunan itu dibangun di atas pasir, Bapak Ibu Saudari. Sodom dan Gomora itu adalah simbol peradaban maju yang melupakan pencipta di dalam setiap hidup mereka. Ya, Sodom dan Gomora itu adalah simbol dari peradaban maju pada saat itu. Tetapi mereka melupakan sang pencipta di dalam setiap kehidupan mereka. Kalau kita belajar sains modern, Bapak Ibu Saudari, itu mengkonfirmasi bahwa setiap sistem ya Bapak Ibu Saudari yang tertutup tanpa intervensi pencipta itu akan menuju pada kekacauan. Itulah hukum entropi secara fisika, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik bahwa peradaban tanpa Tuhan adalah bangunan ya di atas pasir ya, dan itu akan runtuh, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara, api itu sebagai pembaruan, bukan akhir yang suram. Kalau saudara ya berkata nanti akhir zaman itu kiamat dan itu menakutkan, penggambarannya itu menakutkan bagi sebagian besar orang yang pernah mungkin menonton film dan lain sebagainya. Tetapi saya mengingatkan, saudara, api itu sebagai pembaharuan, bukan hal yang suram atau bukan akhir yang suram. Dalam perspektif teologis, Bapak Ibu Saudari, bumi yang baru dan langit yang baru akan muncul. Ya, bumi yang baru dan langit yang baru akan muncul. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, api itu akan menghancurkan kutuk, tetapi menyisakan kemuliaan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya, yang menghidupi kehidupan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, mari kita aplikasikan dalam setiap hidup kita semua. Belajarlah dari alam. Ketika saudara melihat ada kebakaran hutan, ketika saudara melihat ada letusan gunung berapi dalam setiap hidup saudara, ingatkan dirimu, ini hanya bayangan kecil dari dahsyatnya api penghakiman Tuhan atas bumi ini, Bapak Ibu Saudari. Setiap kali kalian melihat kebakaran hutan, letusan gunung berapi, ingatkan diri kita masing-masing bahwa inilah bayangan kecil dari dahsyatnya api penghakiman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari, hidupmu harus lebih berharga ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau tadi Petrus menggunakan kata ya, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya Bapak Ibu Saudari, mari kita belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan setiap hari dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, pisahkanlah dirimu dari sistem dunia ini. Seperti Lot, kita itu hidup di dunia Bapak Ibu Saudari, tetapi jangan menjadi bagian dari sistem dunia yang antikristus ini. Saudara nggak usah pikirkan antikristus itu nanti datang ya pada akhir zaman itu. Tetapi saya menyampaikan, saudara, antikristus artinya mereka yang tidak mau percaya kepada Kristus. Itulah antikristus ya, antikristus. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi setiap orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus, itulah antikristus. Dan itu sudah muncul antikristus besarnya di abad yang ke-6 atau abad yang ke-7, sekitaran abad itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu 666 di sini Bapak Ibu Saudari melambangkan sistem kepercayaan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, melambangkan sistem kepercayaan. Ya, bukan seperti mungkin saudara dengar ada chip dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, ada yang memahami seperti itu. Tetapi saya sendiri memahami bahwa antikristus itu adalah sistem kepercayaan Bapak Ibu Saudari yang ada di dahi. Ya, saudara, apa yang bisa merubah kita semua di sini Bapak Ibu Saudari yang ada di dahi? Itu tidak terjadi cuma 1-2 tahun, itu terjadi bertahun-tahun Bapak Ibu Saudari. Saudara tahu bahwa Turki yang dulunya kota Efesus, Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ya Bapak Ibu Saudari, satu ketika Turki menjadi orang-orang yang tidak percaya ya, masyarakatnya bahkan sampai zaman sekarang Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan.
Ya bukan kepercayaan Kristen lagi di sana yang lebih banyak. Ya percaya kepada Tuhan Yesus tetapi oleh karena kepercayaan tadi. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan ini hati-hati dengan kepercayaan ini Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan yang muncul di abad yang ke-6 itu. Ya saudara tahu siapa orang-orang yang anti kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah antikristusnya. Ya, jadi mari saudara pisahkanlah dirimu dari sistem dunia. Seperti Lot tadi, kita hidup di dunia. Ya saudara dan saya hidup masih di dunia ini. Ya tetapi jangan menjadi bagian dari sistem dunia yang antikristus ini. Hindarilah keserakahan akan status dalam setiap hidup saudara. Mau dihormati, mau bangga saudara punya ini, punya itu. Ya, yang kemarin ada orang punya dapur MBG Bapak Ibu Saudari yang dia joget-joget gitu ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Oh saya dapat sekian juta setiap hari. Saudara kita hindari setiap hal-hal demikian ya dalam setiap hidup kita semua. Walaupun mungkin saudara diberkati ya lewat setiap usaha-usaha Bapak Ibu Saudari, lewat setiap pekerjaanmu ya Bapak Ibu Saudari, secara materi saudara mungkin diberkati, statusmu jadi meningkat dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudari, kekayaanmu, statusmu, saudara tidak akan ikut ke dalam bahtera keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, inilah poin yang kedua. Bapak Ibu diingatkan bahwa unsur-unsur dunia ini akan hancur dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, jadi pada kesempatan saat hari ini saudara diingatkan bahwa sejarah dan peradaban bumi akan diakhiri. Ya tadi pertama saudara sudah belajar kepastian penghakiman itu api berdasarkan firman Tuhan yang kita belajar. Yang kedua saudara belajar ternyata ada harmoni sains dan Alkitab, keselarasan antara ilmu pengetahuan dan Alkitab Bapak Ibu Saudari. Unsur-unsur dunia itu akan hancur. Saudara, sebelum kita belajar pada poin yang ketiga, saya mau membawa kita semua. Saudara di sana juga kalau kita belajar bumi itu akan terbakar ya dan juga ada tempat yang dipersiapkan Tuhan Yesus untuk manusia. Nah, saya mau mengajak kita semua ke bagian ini dulu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, berikut penjelasan tentunya baik dari sisi sains Bapak Ibu Saudari dan tentunya secara teologi biblika mengenai dua hal. Ya Bapak Ibu Saudari, yang pertama bumi akan terbakar, yang kedua ada tempat yang dipersiapkan Tuhan Yesus untuk manusia. Saudara yang terkasih, di bagian yang pertama ini saya mau mengingatkan secara sains dan astronomi, bumi itu akan terbakar. Saudara, sains modern itu tidak berbicara tentang api penghakiman, ya. Sains modern tidak berbicara tentang api penghakiman, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi secara fisik mereka belajar, secara kosmologi mereka belajar, secara fisika mereka belajar bahwa saudari sejarah dunia ini memiliki beberapa skenario yang secara menakjubkan Bapak Ibu Saudari itu selaras dengan deskripsi Alkitab tentang bumi yang terbakar. Yang pertama mengenai kematian matahari Bapak Ibu Saudari atau solar death ya. Kematian matahari. Matahari itu adalah bintang. Ingat baik-baik, matahari itu adalah bintang dengan masa hidup sekitar 10 miliar tahun. Dan saat ini matahari berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi sekitar tersisa 5 miliar tahun lagi atau 5,6 miliar tahun lagi bahwa matahari akan mengalami kematiannya Bapak Ibu Saudari. Nanti ada fase-fasenya. Yang pertama matahari itu akan mengalami fase raksasa merah Bapak Ibu Saudari atau red giant. Ya sekitar 5 miliar tahun lagi matahari akan kehabisan hidrogen di intinya. Saudara, inti matahari itu akan mengerut dan memanas. Sementara lapisan luar itu akan mengembang hingga mencapai orbit bumi. Ya Bapak Ibu Saudari atau lebih jauh. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Jadi dampaknya tentunya ke bumi saudari, suhu permukaan bumi akan meningkat drastis. Lautan akan mendidih dan menguap Bapak Ibu Saudari, dan atmosfer itu akan terkikis. Dan bumi akan menjadi lava yang terbakar Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Itulah secara sains kalau kita belajar. Ya, ditemukan di fase raksasa merah ini atau fase red giant Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian ada fase planetari, ya nebula dan atau katai putih Bapak Ibu Saudari. Yang artinya saudari, prosesnya di sini matahari nanti akan melontarkan lapisan luarnya, meninggalkan inti yang kecil dan panas itu. Dan dampaknya ke bumi itu Bapak Ibu Saudari, kemungkinan besar bumi akan tertelan
oleh ekspansi daripada panasnya matahari. Atau setidaknya terbakar total Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan bumi ini. Dan relevansi teologisnya Saudari yang dikasihi oleh Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab mengatakan tadi unsur-unsur dunia akan hancur karena panas. Saudara, dalam fisika panas Bapak Ibu Saudari adalah efek dari energi radiasi matahari yang tidak terkendali. Jadi ternyata sains dan Alkitab itu mengkonfirmasi bahwa sistem tata surya ya setiap kehidupan kita semua poinnya adalah memiliki batas waktu. Ya, ada batas waktu Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Ya, itu secara sains, ya secara astronomi bumi akan terbakar Bapak Ibu Saudari dengan kematian matahari. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian saudari ada hukum termodinamika yang kedua atau entropi. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, hukum ini menyatakan bahwa dalam sistem yang tertutup termasuk alam semesta, entropi itu atau kekacauan ya Bapak Ibu Saudari itu semakin meningkat. Akan semakin meningkat. Atau secara sederhana energi itu dapat digunakan untuk kerja terus berkurang di dalam setiap kehidupannya. Jadi alam semesta secara perlahan Bapak Ibu Saudari akan menuju kepada keadaan panas ya atau kehancuran total di dalam hukum termodinamika yang kedua ini Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, konsep dalam pembelajaran kita yang kedua, saudara ada konsep sains yang bernama head death ya. Head death yaitu makna fisiknya semua bintang itu padam. Semua suhu mendekati titik nol Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan dan tidak ada kehidupan kalau sampai pada posisi itu. Di dalam 2 Petrus pasal 3 yang ayat yang ke-7 tadi, saudara baca bahwa langit dan bumi, saudara itu terpelihara dari api untuk hari penghakiman nanti Bapak Ibu Saudari. Ya. Lalu kemudian saudari yang kedua ini dalam hukum termodinamika yang kedua, saudara ada yang namanya teori alternatif. Jika alam semesta berhenti, ya Bapak Ibu Saudari mengembang dan mengerucut, maka seluruh materi itu akan terbakar. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11, langit dan bumi akan lenyap dari hadapan tahta putih itu. Jadi Bapak Ibu Saudari kesimpulannya, baik melalui kematian matahari, melalui setiap hukum ini, saudara bumi dan alam semesta yang kita kenal memiliki tanggal kadaluarsanya. Ini bukan sekedar teori, tetapi Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ini ya kalau kita belajar saudari ada sinergisitas antara ilmu pengetahuan dengan apa yang Alkitab katakan. Luar biasanya Alkitab itu seperti itu Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi saudara bisa melihat bagaimana luar biasanya Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang pertama, saudara diingatkan bahwa bumi itu pasti akan terbakar. Jadi kalau saudara mengatakan surga itu ada di bumi, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, sebaiknya saudara melihat kembali apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini dan bagaimana sains memandang itu semua Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua, walaupun nanti satu ketika bumi ini terbakar, tetapi ada tempat yang dipersiapkan Tuhan Yesus untuk manusia. Ingatlah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia pernah mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya betul ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab berbicara tentang rumah Bapa. Dalam Yohanes pasal 14, yuk kita buka. Ada beberapa ayat mengatakan demikian. Yohanes pasal 14 ya ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini kata Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudari ya. Jadi bukan perkataan saya, ini kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, itu yang kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Ya, lalu kemudian di Wahyu pasal 21 ayat yang pertama, ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, Wahyu pasal 21 ayat yang pertama berbunyi, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun
tidak ada lagi. Nah, saudara perhatikan itu ya di Wahyu 21 ayat yang pertama. Saudara yang terkasih, Alkitab berbicara tentang rumah Bapa di Yohanes 14, termasuk ada langit yang baru dan bumi yang baru, Wahyu 21 ayat yang pertama. Tentunya secara sains Bapak Ibu Saudari ya tidak bisa membuktikan surga itu di mana sih, secara empirisnya tepatnya di mana surga itu. Sains pun tidak menemukan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi ada beberapa konsep Bapak Ibu Saudari dari sains yang menarik untuk direnungkan sebagai gambaran ya, sebagai gambaran saja. Ya Bapak Ibu Saudari, ternyata di dalam sains itu ya, di dalam astronomi atau konsep sains itu Bapak Ibu Saudari, ada yang namanya dimensi lain. Ya, dimensi lain. Saudara, fisika teoritis modern terutama dalam teori string Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan itu mengusulkan bahwa alam semesta ini ya, atau alam semesta kita ini Bapak Ibu Saudari mungkin terbagi ada 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu Bapak Ibu Saudari. Dan mungkin itu hanyalah Bapak Ibu Saudari ada dalam ruang dimensi yang lebih tinggi daripada aspek fisik yang saudara lihat ini ya. Jadi ada dimensi lain ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau konsep dari teori string dan maupun brain world ini Bapak Ibu Saudari, mereka menjelaskan ada dimensi-dimensi yang tidak dapat kita deteksi secara langsung karena keterbatasan indera dan alat ukur yang kita punya Bapak Ibu Saudari. Itu konsep secara ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, astronomi atau fisika. Lalu kemudian ada juga konsep paralel universe. Bisa jadi ada realitas lain yang berdampingan dengan alam semesta ya fisik yang saudara hidupi hari-hari ini. Ada juga saudari realitas lain yang berdampingan tetapi tidak terjangkau oleh alam fisik manusia. Ya namanya paralel universe Bapak Ibu Saudari. Kalau kita lihat dari Alkitab, Yesus berkata, aku pergi ke tempat yang tidak kamu dapat datangi sekarang. Di dalam Yohanes pasal 13, di mana aku berada kamu belum bisa berada. Ya tetapi Paulus menyebutnya sebagai tingkat ketiga dari langit dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua. Ya Paulus menyebutnya sebagai tingkat ketiga dari langit. Yang tidak dapat dijangkau oleh indera biasa. Tetapi secara sains Bapak Ibu Saudari, dimensi lain ini adalah konsep yang masuk akal. Ya untuk menjelaskan tempat yang dipersiapkan Tuhan itu. Itulah sebuah realitas yang ada tetapi masih tersembunyi. Paham ya Bapak Ibu Saudari ya? Realitasnya ada tetapi masih tersembunyi. Ya bagi setiap alam fisik kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya itulah tempat yang dipersiapkan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Jadi secara sains, secara Alkitab Bapak Ibu Saudari punya sinergisitas. Nyambung Bapak Ibu Saudari. Dalam apa yang dipelajari di dalam Alkitab juga apa yang dipelajari oleh sains modern hari-hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya. Saudara, lalu kemudian selain ada dimensi yang lain, ya ini menjadi gambaran untuk saudara renungkan. Ya Bapak Ibu Saudari ya, tadi saya sudah bilang, ini menjadi gambaran untuk saudara renungkan. Ada tempat yang dipersiapkan Tuhan Yesus. Entah itu dimensi lain menurut sains Bapak Ibu Saudari. Atau yang kedua, dikatakan langit baru dan bumi yang baru. Saudara, ini bukan planet lain tetapi ciptaan baru. Ya, dan perlu ditekankan Bapak Ibu Saudari, Tuhan tidak menyiapkan planet lain di alam semesta ini sebagai pengganti bumi. Tetapi Alkitab, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat yang ke-1. Jadi ini menunjukkan ada restorasi total. Bukan sekedar pindah planet Bapak Ibu Saudari, tetapi ciptaan baru yang mungkin memiliki hukum fisika yang berbeda. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau sekarang kan dunia kita Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, nanti bumi ini akan diakhiri, akan dihancurkan, berarti akan meleleh semua. Tetapi dalam dunia itu Bapak Ibu Saudari yang Tuhan ciptakan di langit baru dan bumi baru, saudara hukum fisikanya berbeda. Ya tidak ada pelelehan lagi oleh karena api. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak ada lagi ketidakteraturan, misalkan nanti ada meteor menabrak atau ya benda-benda di angkasa itu menabrak bumi dan lain sebagainya. Dan tidak ada kematian Bapak Ibu Saudari di langit yang baru dan bumi yang baru nanti. Maka pastinya hukum fisikanya tentunya berbeda. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara, di dalam sains Bapak Ibu Saudari, dalam kosmologi kita mengenal konsep namanya fase transisi.
dari alam semesta. Ya, jadi pada momen Big Bang itu, alam semesta itu mengalami transisi. Ya, dari fase sesuatu menjadi ruang waktu yang saudara kenal. Ya Bapak Ibu Saudara, ada ruang waktu yang kita kenal sekarang, di mana saudara bisa hidup dalam setiap hidup saudara dan saya. Demikian pula langit baru dan bumi baru, saudara bisa dipahami sebagai transisi, ya, yang diprakarsai oleh Tuhan, di mana hukum-hukum fisika yang lama yang memungkinkan manusia itu berdosa, adanya kematian dan adanya kerusakan itu digantikan oleh realitas yang baru yang sempurna. Dan itulah indahnya langit baru dan bumi baru yang saudara nantikan di dalam Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Kalau sekarang kan saudara tidak, ya Bapak Ibu Saudari, kita akan membayangkan tidak bisa terbang manusia dengan segala keterbatasannya. Ya karena hukum fisikanya Tuhan atur seperti itu. Tetapi saya pernah melihat Bapak Ibu Saudari, entah lewat tontonan di TikTok atau di IG, ya Bapak Ibu Saudari, itu tubuh manusia bisa terbang gitu ya. Kesana kemari, bisa terbang dengan cepat, bisa hilang dan lain sebagainya. Saudara, bukan tidak mungkin tubuh kemuliaan itu seperti itu. Yang saudara kenakan itu nanti Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Makanya indah ya langit baru dan bumi baru yang diprakarsai oleh Tuhan. Ya, Abraham melambai kepada negeri itu, kita pun melambai kepada negeri itu. Tuhan, aku rindu hidup di sana. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, inilah yang saya mau ajak kepada kita semua. Bapak Ibu, ternyata sains itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Keduanya jika dibaca dengan benar, saudara, itu menunjuk kepada satu kesimpulan bahwa dunia ini sementara. Amin Bapak Ibu Saudari. Dunia saudara dan saya ini sementara. Ya, fisika itu membuktikan tadi bahwa matahari akan ada akhirnya Bapak Ibu Saudari. Alkitab membuktikan bahwa yang kelihatan itu sementara. Maka dunia ini sementara Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara diingatkan ada realitas di luar yang kasat mata ini di dalam setiap hidup kita semua. Sains tadi Bapak Ibu Saudari membuka kemungkinan ada dimensi lain di dalam setiap kehidupannya. Alkitab dengan tegas menyatakan, saudara, kami tidak memandang yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, ternyata ada realitas yang di luar yang kelihatan ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, saudara, sains tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, dalam konteks ini ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan Yesus telah menyiapkan tempat. Ya, jadi adalah itu janji daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kedatangan Tuhan kita yang kedua kali nanti Bapak Ibu Saudari, untuk menjemput setiap mempelai-mempelainya menuju tempat yang Tuhan Yesus sudah siapkan bagi setiap kita semua. Dan indah sekali dunia itu. Ya Bapak Ibu Saudari, indah sekali dunia itu, maksudnya langit baru dan bumi baru itu. Makanya Bapak Ibu Saudari, arahkanlah pandangan kita ke sana. Bukan hanya hidup di dunia ini, di dalam setiap hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Jadi pada kesempatan ini, saudara, saya sedang mengajak kita semua bahwa sejarah dan peradaban bumi itu akan diakhiri. Ya, jadi kita sudah belajar beberapa hal, dan poin yang terakhir, saudara, kita belajar poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Saudara, walaupun sejarah dunia ini akan diakhiri, tetapi ingat sebagai umat Tuhan, saudara sedang dipersiapkan. Ini poin yang ketiga yang kita belajar. Sebagai umat Tuhan, saudara dan saya sedang dipersiapkan Tuhan di tengah-tengah kepastian akhir zaman yang tadi kita sudah belajar. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Ya, 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Saudara ingat baik-baik, api bukan hanya untuk mengakhiri sejarah dunia ini atau sejarah bumi ini Bapak Ibu Saudari. Tetapi api juga melambangkan untuk menguji kualitas hidup orang percaya. Karena dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, pada hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi api bukan hanya untuk bumi, api juga untuk menguji kualitas hidup orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi Paulus ini membedakan antara emas, ya perak, batu permata, itu yang tahan api.
Tetapi juga ada yang tidak tahan api, yaitu kayu, jerami, rumput, itu yang akan hangus. Ya Bapak Ibu Saudari, tinggal saudara mau memilih mana dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika ada proses hidup, apakah saudara seperti emas, seperti perak, seperti batu permata yang akan tahan uji di dalam setiap hidup saudara, atau saudara seperti kayu, seperti jerami, rumput, ada tantangan sedikit, ada pergumulan hidup sedikit, lalu saudara meninggalkan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ini pilihan masing-masing, tetapi saya mau mengajak kita semua, saudara, biarlah ketika ada ujian itu dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, yang timbul di dalam setiap hidup kita semua adalah emas yang dimurnikan. Amin Bapak Ibu Saudari, emas yang dimurnikan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Katakan amin, yang setuju katakan amin. Saudara, Wahyu 21 ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Saudara, tujuan akhir bukanlah untuk kehancuran semata. Ingat baik-baik, tujuan akhir Tuhan bukanlah kehancuran semata, tetapi restorasi total. Api dalam eskatologi Alkitabiah Bapak Ibu Saudara itu adalah operasi besar-besaran untuk menghapus setiap sel-sel kanker dosa daripada setiap manusia. Sehingga nanti muncullah ciptaan baru yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ada restorasi total. Di mana manusia nanti Bapak Ibu Saudari di langit baru dan bumi yang baru itu, saudara tidak ada lagi dosa. Ya, tidak ada lagi dosa di dalam setiap kehidupannya karena manusia Bapak Ibu Saudari telah mengalami ciptaan yang baru, yang sempurna, sudah diberikan tubuh kemuliaan. Ya, ini bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi yang tidak percaya, ya saudara percayakan saja sama Tuhan Yesus ya. Saudara mau hidup di mana nanti Bapak Ibu Saudari. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudari, kita tahu bahwa tujuan kita adalah langit baru dan bumi yang baru. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dari Daniel dan 3 sahabatnya pada saat dimana Daniel itu hidup. Saudara, Daniel dan ketiga sahabatnya itu pernah dilemparkan ke dalam perapian yang menyala. Ya khususnya ketiga sahabatnya ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya Bapak Ibu Saudari. Mereka pernah dilemparkan ke dalam perapian yang menyala di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari. Ternyata di dalam api itu, saudara, api itu tidak menghanguskan mereka. Tetapi api itu saudari justru, saudara, ketika mereka mengalami api itu, mereka ditemani oleh anak Allah. Ya, ini kalau saudara bisa juga ya, sebagai prainkarnasi daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, yang menyertai setiap kehidupan Daniel. Ya Sadrak maksud saya, Mesak dan Abednego pada saat itu. Saudara, ternyata api itu tidak membakar mereka, tetapi justru membakar setiap tali pengikat mereka. Saudara, ini adalah prototipe dari akhir zaman. Ini adalah contoh daripada akhir zaman. Orang-orang yang percaya yang berjalan bersama Yesus Kristus itu akan luput dari penghakiman api. Amin Bapak Ibu Saudari. Orang-orang yang percaya yang berjalan bersama Kristus itu akan luput dari penghukuman api. Kenapa? Karena kita berjalan dengan Kristus dalam setiap kehidupan saudara. Karena saudara menghidupi kehidupan Kristus. Makanya Yesus satu ketika akan ngomong sama kita semua. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara dan saya akan luput dari penghakiman api itu. Ya bahkan oleh setiap tali-tali dosa yang mengikat itu akan terputus dalam persekutuan dengan Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, lewat hal ini kita diingatkan ya di bagian yang ketiga, ada persiapan umat Tuhan di tengah-tengah kepastian akhir zaman tadi. Saudara, pemaknaan yang pertama yang saudara harus renungkan lewat hal ini, saudara, ternyata ujian api itu membentuk karakter. Ujian api yang Tuhan sediakan bagi setiap hidup saudara membentuk setiap karakter-karakter kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, api tidak menakutkan bagi orang yang hidupnya adalah emas, betul? Api itu tidak menakutkan. Kalau saudara punya kehidupan seperti emas, saudara nggak perlu takut sama api. Karena pasti yang muncul Bapak Ibu Saudari adalah kemurnian di dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Api ketika saudara memiliki kehidupan seperti emas Bapak Ibu Saudari, api yang datang itu sebagai alat pemurni. Yang membuat iman kita jauh lebih berharga dari emas yang fana ini. Amin Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Jadi ujian api itu membentuk karakter. Makanya Bapak Ibu Saudari,
Ya, api tidak menakutkan bagi setiap hidup orang-orang percaya yang memiliki kehidupan seperti emas itu. Tetapi sebaliknya, kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup saudara bukan seperti emas, seperti kayu, barulah api itu menakutkan. Kalau hidup saudara main-main, kalau hidup saudara tidak berkenan, barulah menakutkan api itu di dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara tidak menghargai keselamatan daripada Tuhan, saudara terus terjerembab di dalam dosa, saudara tidak mau bangkit kembali, saudara putus asa dan lain sebagainya. Saudara, barulah api itu menakutkan. Sudah diingatkan tidak mau bertobat, masih tambeng, ya masih tegar tengkuk. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, api itu menjadi menakutkan bagi setiap orang-orang yang hidup seperti kayu itu. Tetapi bagi mereka yang hidup seperti emas, ujian api membentuk karakter kita semua. Yang kedua, saudara, pemaknaan yang kedua pada bagian yang ketiga ini, persiapan umat Tuhan di tengah-tengah kepastian akhir zaman. Saudara, yang kedua pemaknaannya ya dalam setiap hidup kita semua. Ingatlah baik-baik bahwa harapan kita sebagai orang percaya bukan di bumi ini, Pak, Bu. Harapan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus bukan hidup di bumi ini. Orang percaya, ingat Ibrani 11 ayat 13, Bapak Ibu Saudari, kita semua sebagai pendatang. Ya, Bapak Ibu Saudara, ingat kamu itu pendatang walaupun kau sudah punya warga negara Indonesia, Malaysia, Singapura, China, Hong Kong dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudara, atau saudara punya green card Amerika. Saudara perhatikan baik-baik, kita semua sebagai orang-orang percaya pendatang. Saudara, kita tidak hidup membangun peradaban abadi di dunia ini, tetapi kita adalah duta-duta kerajaan Allah yang kelak akan hidup bersama dengan Yesus Kristus di langit baru dan bumi yang baru. Ingat, saudara pendatang. Jangan transit lama-lama di bumi ini, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, kalau kamu lagi ke Amerika dari Indonesia, kamu transit di bandara di Jepang, Bapak Ibu Saudari. Saya lupa nama bandaranya, Narita Airport. Ya, mungkin di Jepang saudara akan transit. Ya, Bapak Ibu Saudari, ketika saudara transit di Jepang, saudara jangan jalan lama-lama di sana. Saudara ingat bahwa tujuan saudara bukan di Jepang, tujuan saudara di Amerika. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan saudara ya buka koper saudara di Jepang, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara jalan-jalan berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Saudara lupa tujuan saudara bukan di Jepang. Ya, kita ini hanya transit di bumi ini, Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan cintai dunia ini, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingatlah, ya harapan kita hidup bukan di bumi ini. Bumi ini udah semakin tua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, sudah semakin berkarat. Manusianya juga sama. Ya udah diingetin Bapak Ibu Saudari, tetapi masih hidup di dalam dosa. Ngomong kebenaran, ngomong tentang hal yang baik. Ya kamu jangan narkoba ya, tetapi kamu sendiri narkoba. Kamu jangan selingkuh ya, tapi dia sendiri selingkuh. Kamu jangan pembohong, tetapi dia sendiri pembohong. Ini manusia akhir zaman, Pak, Bu. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara ada di channel Pastor Deso, tentunya saya hanya mengingatkan. Saya malas berdebat, Bapak Ibu Saudari, karena belum tentu kita punya persepsi yang sama. Ya, Bapak Ibu Saudari, lihat saja perdebatan-perdebatan di luar itu. Nanti hasilnya apa, Bapak Ibu Saudari? Hasilnya orang yang itu melukai orang yang lain. Ya, orang yang agama itu melukai agama yang lain. Atau sama-sama satu keyakinan saling melukai. Capek deh Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Daripada saudara berdebat seperti itu, mendingan saudara terus memberitakan Injil. Ya, dengan cara apa yang sudah Tuhan sampaikan di dalam hati saudara. Ya, Bapak Ibu Saudari, ada orang berdebat terus kemudian padahal ini sama-sama Kristen, Bapak Ibu Saudari. Tapi dia merasa yang ini bukan Kristen, kamu gak akan mendapat surga. Kalau kamu cari, kamu sesat. Senang banget ya sesat-sesatin orang, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, kita tahu sesat seseorang itu. Saudara gak pernah tahu hidupnya setiap hari, kamu kemudian ngomong sesat terhadap orang itu. Cuman beda pandangan saja. Jadi jangan mudah menyesat-nyesatkan orang dalam setiap hidup saudara. Gak ada orang yang mau disesatkan. Tetapi belajar terus kebenaran, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudari saudara tahu mana yang benar, mana yang bukan. Gak perlu diperdebatkan, tetapi hati kita akan berkata, nak ini yang benar, nak ini yang tidak perlu kau dengar, ini yang perlu kau dengar. Nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jadi seperti itu. Ya, jadi harapan kita bukan di bumi ini. Jadi orang percaya adalah pendatang, Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan membangun
peradaban abadi di dunia ini. Ya, bikin rumah sampai besar-besar Bapak Ibu Saudari. Nanti kau tua juga sama, rumahnya gak ada yang tinggalin Pak Bu. Susah nanti bersihinnya, anak-anakmu akan pergi dari rumahmu, ya. Dia akan menikah dengan orang lain dan dia akan membangun rumah tangganya sendiri. Untuk apa kau bangun itu rumah besar-besar? Bahkan sampai ada puluhan rumah, satu investasi di sana, investasi di sampai 100 rumah. Ya Bapak, untuk siapa? Saudara, untuk kita bangun hal itu. Hanya mindsetnya, oh investasi pastor. Investasi Bapak Ibu Saudari. Itu semua akan ya tergerus oleh inflasi, ngengat dan karat dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya, ayo Pak Bu, kita kumpulkan harta di sorga setiap hari bersama di channel Pastor Deso buat kalian yang mau. Yang gak mau juga gak apa-apa. Yang saudara bilang tadi bilang, pastor kamu ngomong bohong dan lain sebagainya. Ya gak apa-apa kalau kamu merasa saya bohong Bapak Ibu Saudari. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Daripada saudara tinggal lama-lama di channel ini, saudara buka channel yang baru. Saudara bagikanlah pemahaman atas hidupmu terhadap kebenaran yang kau yakini Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Daripada saudara berdebat. Ya Bapak Ibu Saudari, capek ya kalau kita berdebat. Saudara-saudari yang terkasih, satu ketika ada dua orang sedang berbicara di gereja. Yang satu berkata seperti ini. Saya ini sedih ya kalau dengar khotbah bumi itu akan terbakar. Padahal saya baru saja lunasi KPR 30 tahun saya. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya mungkin ada orang-orang juga seperti itu ya kalau dengerin tentang wah bumi akan terbakar. Berarti sia-sia dong rumah yang gua beli selama beberapa tahun untuk KPR. Ya udah 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Kalau satu ketika bumi ini terbakar. Lalu kemudian temannya menjawab, tenang saja bro. Ya, nanti kalau bumi terbakar, KPR-mu juga ikut terbakar. Hutangmu hangus. Yang lebih hebat lagi nanti di langit baru dan bumi baru Bapak Ibu Saudari. Tidak ada KPR. Tuhan sudah menyediakan rumah mewah yang gratis. Ya bagi saudara dan saya kalau saudara merindukan rumah Bapak Ibu Saudari. Karena Tuhan di sana menyediakan tempat kan Bapak Ibu Saudari. Yesus itu menyediakan tempat. Ya tapi jangan ukur besar dan kecilnya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya jadi kalau saudara hanya hidup untuk membayar KPR-mu 25 tahun, 35 tahun. Saudara rugi, saudara hidup. Padahal di sana nggak ada nyicil nanti Bapak Ibu Saudari ya. Nggak ada nyicil nanti di sana. Dalam setiap hidup saudara daripada saudara habiskan danamu untuk KPR Bapak Ibu Saudara. Mendingkan kau habiskan danamu untuk mengumpulkan harta di sorga. Berbagi kepada orang ini, berbagi kepada orang tua, mertua, anak-anak yang membutuhkan sekolah. Pekerjaan penginjilan yang dimana saudara terberkati setiap harinya. Saudara dukung hal-hal itu di dalam setiap hidup saudara. Tidak selalu loh saya sampaikan dukung selalu channel Pastor Deso. Silakan saudara kedukung kemanapun Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ya daripada saudara KPR mati-matian 30-an tahun. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara tua udah 55 tahun nanti. Ya atau 60 tahun. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ya. Ada yang karena KPR dari orang tua, rumah orang tua, akhirnya kakak adik jadi berantem. Bapak Ibu Saudara, itu banyak kisah itu yang saya dengar. Cuman berantem gara-gara harta warisan daripada orang tua. Ya agak-agak pikirannya Bapak Ibu Saudari. Padahal itu harta warisan orang tua, bukan perjuanganmu loh. Dan kamu sebagai anak-anak sebenarnya gak ada hak milik di situ. Hanya hukum saja memang kalau nanti itu orang tua nanti kepada anak. Ya kepada anak-anak daripada orang tua tersebut. Tetapi itu perjuangan orang tuamu. Ya ngapain kamu Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang kami kenal seperti itu. Berantem cuma gara-gara warisan. Nanti berantem sama keluarganya yang ada di luar negeri. Berantem lagi yang sama di luar kota Bapak Ibu Saudara. Yang satu gak terima, wah kamu udah enak tinggal lama-lama di rumah itu. Kami sudah gak tinggal di rumah itu lama-lama dan lain sebagainya. Jadi berantem Pak Bu. Hei Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ya itu bukan hakmu. Ya makanya Bapak Ibu Saudari kalau kita ya punya warisan kita warisin kepada anak-anak kita. Seberapa yang mereka yang pantas kita warisi. Saudara bisa mendukung segala pekerjaan Tuhan sisanya. Dukunglah Bapak Ibu Saudari supaya berita Injil sampai ujung-ujung bumi di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya ingat semua dikomando oleh Roh Kudus. Jangan suka-suka saudara. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara lewat hal ini kita belajar ternyata. Ya atau saudara bisa mengaplikasikan sebelum saudara tidur setiap malam. Tanyakan apa yang aku lakukan hari ini Tuhan yang tahan api itu. Ya ketika nanti ada proses itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara saya berdoa supaya emas yang muncul bukan jerami. Yang dimana saudara terbakar. Ya Bapak Ibu Saudari.
biarlah ada kualitas dalam setiap kehidupan imanmu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara bisa tahan api. Saudara, karena bumi ini akan terbakar, Bapak Ibu Saudari, maka prioritas kita, ayo kita menginjil. Sebanyak mungkin kita menginjil dalam setiap hidup saudara. Ya, sebanyak mungkin Pastor Deso berusaha menginjil setiap hari di channel ini. Saudara mau dukung, tidak masalah Pak Bu. Tetapi ayo saudara, itulah prioritas penginjilan atau prioritas kehidupan kita, yaitu penginjilan. Karena bumi ini akan terbakar, maka prioritas kita bukanlah memperpanjang usia bumi dengan program Save the Planet. Kan ada tuh ya program-program itu Bapak Ibu Saudari. Ayo save the planet, green gitu ya Bapak Ibu Saudari. Green apalah namanya itu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang seperti itu. Ayo supaya kita dapat memperpanjang usia bumi dengan program Save the Planet Bapak Ibu Saudari. Padahal yang paling penting dalam kerajaan surga bukan save the planet, tetapi save the soul Bapak Ibu Saudari. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Itu yang harus Bapak Ibu Saudari perjuangkan. Yang harus saudara mati-matian untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan ini. Save the soul, jangan save the planet Bapak Ibu Saudari. Pusing-pusing banget saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya kita bertanggung jawab menjaga planet ini. Ya menjaga bumi ini, menjaga rumah kita, lingkungan kita supaya tidak banjir. Tetapi ingat, jangan abaikan save the soul. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Waktumu, tenagamu, uangmu, dukung itu semua untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jangan dijadikan Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan rumah mewah. Jangan dijadikan persembahan-persembahan itu sebagai mobil mewah atau gedung-gedung yang mewah. Ya, kalau saudara punya jemaat 100, ya sudah 100 saudara dirikan gedung gereja itu. Ya nggak perlu saudara lebih besar lagi. Ya buat apa Pak Bu? Ya di Eropa itu sudah terjadi gedung besar megah-megah gereja. Saat ini saudara ditinggal oleh setiap anak-anak muda. Ya karena apa? Anak-anak muda nih gereja nggak relate dengan setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, ini menjadi ya otokritik untuk setiap kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Saudara, jadilah bagian dari tim penyelamat jiwa ini. Amin. Yang rindu menjadi bagian dari tim penyelamat jiwa bersama dengan Pastor Deso, katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena hanya jiwa yang diselamatkan di dalam Kristus, saudara, yang akan menempati bumi yang baru dan langit yang baru. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang beda keyakinan jangan baper ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jalankanlah keyakinan saudara dengan takut dan gentar. Tetapi kita yang sama-sama satu keyakinan di dalam Kristus, saudara, mereka lah yang hidup nanti di langit yang baru dan bumi yang baru bersama dengan Tuhan Yesus memerintah dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, ya saya akan akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Sejarah dunia, ingat, bukanlah sebuah lingkaran setan yang berulang tanpa arti. Tetapi adalah sebuah garis lurus yang sedang menuju pada titik klimaksnya Bapak Ibu Saudari, yaitu tahta putih dan langit baru. Ada kepastian bahwa bumi akan terbakar. Itu bukanlah untuk membuat kita takut atau saudara saya takut-takutin saudara. Tidak Pak Bu. Ya, kepastian bahwa bumi akan terbakar bukanlah untuk membuat kita takut seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi untuk membuat saudara bijak dalam membangun hidup. Saudara bijak dalam membangun hidup. Mau ikut bahtera keselamatan silakan di dalam Yesus. Atau saudara tidak mau ikut membangun bahtera keselamatan di dalam Yesus. Ya no problem juga, urusan masing-masing. Tetapi saya berdoa supaya saudara masuk bahtera keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara, seperti Nuh yang membangun bahtera, seperti 3 pemuda yang berjalan di api bersama dengan anak Allah. Marilah kita bangun hidup di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Saudara, jika hari ini rumahmu akan terbakar besok, atau hari ini akan terbakar rumahmu Bapak Ibu Saudari, kau dan saya tidak akan menghabiskan malam ini untuk mengepel lantai rumahmu. Kau akan menyelamatkan barang-barang yang berharga saja, ya, keluargamu. Kau akan selamatkan anak-anakmu, istrimu, suamimu. Kau akan gendong anakmu, ya anak keluar. Besok rumah ini akan terbakar. Harusnya seperti itu. Gak saudara tenang-tenang, udah tahu rumah akan terbakar besok, lalu kemudian saudara apel dengan santai, ya hidupmu suka-sukamu. Saudara, kalau kau tahu rumahmu akan terbakar besok, yang kau selamatkan pasti dirimu, barang berhargamu, dan keluargamu yang ada di rumah tersebut. Demikian juga, saudara, karena bumi ini akan terbakar, berhentilah terpaku, ya tanda kutip, pada mengepel lantai duniawi yang fana ini. Fokuslah pada keluargamu,
kepada jiwa-jiwa dan harta surgawi yang abadi dalam setiap hidup saudara yang saudara kumpulkan selalu tiap hari dengan saudara berbuat baik. Ingat ya orang percaya, orang Kristen, jangan lupa tetap berbuat baik karena itulah buahnya. Jangan mentang-mentang udah jadi percaya Kristus Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian saudara hidup suka-sukanya, gak menolong orang, gak berbuat baik. Ya justru perbuatan baik itu buahnya. Ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara mari bersama-sama untuk belajar pada kesempatan hari ini dan saya mau tutup. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah baik-baik kita diingatkan hari ini bahwa sejarah bumi memiliki tanggal kadaluarsa. Namun jiwa kita Bapak Ibu Saudari tidak. Jangan biarkan hidupmu, jiwamu ikut terbakar bersama dunia yang sedang binasa ini. Dunia ini menawarkan kesenangan yang berakhir nanti satu ketika nanti. Tetapi Yesus menawarkan kehidupan yang melampaui api itu. Saudara, hari ini adalah momen untuk kita berhenti mengejar bayang-bayang kehidupan di dunia ini. Yang seringkali kita pengen bahagia, kita pengen senang, kita pengen kaya, kita pengen ini, itu dan lain sebagainya. Saudara, berikanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Yesuslah api yang menghanguskan dunia itu tidak akan pernah menyentuh setiap hidup saudara dan saya. Melainkan justru memurnikan kita menjadi mempelai yang layak di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ayo saya mau mengajak kita semua renungkan firman ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Dimanapun kalian berada ya, dimanapun kita berada, renungkan hal ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga kebenaran ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Yesus api yang menghanguskan dunia tidak akan menyentuh kita semua, melainkan justru memurnikan kita menjadi mempelai sekali lagi yang layak di hadapan Tuhan. Jangan tunggu sampai langit ini Bapak Ibu Saudari benar-benar nanti entah terjadi perang nuklir, entah terjadi ada yang nabrak dari sana Bapak Ibu Saudari, entah karena panasnya matahari. Saudara jangan sampai tunggu nanti. Serahkanlah hidupmu sekarang. Selagi waktu itu masih disebut hari ini, serahkanlah hidupmu hari ini kepada Tuhan Yesus. Maka jangan pernah menunda-nunda pertobatan dalam hidup saudara. Amin. Jangan pernah nunda-nunda pertobatan. Bertobatlah hari ini. Kalau Roh Kudus menjamah hatimu, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita semua. Saya mau tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar bahwa dunia ini sedang berlalu dengan segala keinginannya. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu mencintai apa yang fana. Tuhan, materaikan firman-Mu di hati kami, agar kami hidup bukan untuk dunia yang akan terbakar ini, melainkan hanya untuk kerajaan-Mu yang kekal ya Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah hidup kami sepenuhnya menjadi milik-Mu, agar saat hari itu tiba, kami semua didapati setia, kami semua didapati layak di hadapan-Mu ya Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahmatilah setiap hati kami, jiwa kami, rumah tangga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami rindu Tuhan, kami bertemu kelak di langit yang baru dan bumi yang baru dengan keluarga-keluarga yang kami kasihi ini Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu apapun yang mereka kerjakan dalam rangka mereka bertanggung jawab. Tapi Tuhan, biarlah jangan buat mereka terlalu sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Ajar mereka selalu duduk diam setiap hari seperti ini ya Tuhan. Untuk mendengar sabda-Mu, terlebih untuk menghidupinya. Sehingga ini Tuhan terus memerdekakan, membebaskan setiap hidup kami semua. Terima kasih buat firman-Mu yang memberkati setiap kami semua. Baik hamba-Mu yang memberitakan, baik kami yang mendengarkan. Biarlah semua kami boleh terberkati oleh karena pesan-Mu pada kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Diberkatilah usaha bisnis-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah studi-Mu. Dan apapun yang Kau kerjakan dalam setiap hidup-Mu, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari Bapak Ibu Saudari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang diberkati pada kesempatan hari ini? Yang diberkati Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan pastor ya. Lalu kemudian saudara sebutkan dari daerah mana saudara
mengikuti channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih saudara buat share-nya, buat chat-nya Bapak Ibu Saudari, buat gift yang saudara juga berikan setiap hari lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat apalagi super chat, super thanks kalau di YouTube. Terima kasih buat saudara yang sudah berbagi gift ya lewat platform masing-masing untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih. Bapak Ibu, ya teruslah dukung pekerjaan Tuhan, teruslah dukung channel penginjilan di channel Pastor Deso ini melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita semua. Saudara dapat memberikan persembahan, donasi, support, apapun namanya ya Bapak Ibu Saudari. Saudara di channel Pastor Deso kita ada 3 jenis persembahan. Yang pertama persembahan syukur hari ini, yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, yang ketiga adalah persembahan misi. Saudara, persembahan-persembahan itu, saudara persembahan syukur itu merupakan bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan. Sedangkan persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, saudara bisa menggunakan kata apapun, persepuluhan, perdua-belasan, pertujuan, pertigaan, perlimaan atau perberapapun. Saudara, itulah milik Tuhan, saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Yang ketiga, persembahan kita adalah persembahan misi. Saudara, ini khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja dan pembukaan TK lewat pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, dukunglah mimpi besar kami untuk membangun rumah Tuhan dan tentunya untuk mencetak generasi cerdas melalui pembukaan TK ini. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara terberkati lewat channel Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari dukunglah ya lewat bio profil saya di TikTok Bapak Ibu Saudari. Saudara, di sana saya sudah sematkan BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena. Ya nomor rekening BCA-nya di 7650478856. Nah, saudara bisa mendukung lewat persembahan di sana Bapak Ibu Saudari ya. Di bio profil saya di atas, kiri atas atau di deskripsi video kalau di YouTube. Saya selalu sematkan rekening BCA atas nama istri saya Angelin itu ya Bapak Ibu Saudari. Jadi namanya Angelin Magdalena, yaitu ibu gembala atau istri saya. Ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara yang di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong atau dimanapun, ya Bapak Ibu Saudari di Cina, atau saudara mungkin di Prancis, ya ada beberapa teman-teman yang mengikuti dari luar negeri, saudara dapat memberikan lewat socialbus.com. Nah saudara bisa lihat di sana, atau saudara juga bisa memberikan lewat metode-metode yang lain yang saudara pahami untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, yang penting tadi rekening BCA-nya sudah saya sampaikan. Bagi saudara yang mau mendukung silakan, bagi saudara yang tidak mau mendukung ya silakan juga, nggak apa-apa Pak Bu ya. Tetapi saya berdoa, saudara biarlah setiap taburan syukur kita semua di dalam setiap hidup saudara boleh terus menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita semua ya. Oke, puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat kita semua. Belajarlah memberi dengan tulus dan sukacita, dan itu akan menuai bahagia dalam kehidupan kita sampai kekekalan dalam setiap hidup saudara. Selamat Bapak Ibu Saudari menjalankan setiap aktivitas saudara kembali dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu Saudari. Yang terberkati biarlah kalian terberkati. Yang tidak terberkati no problem Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bukalah channel dalam setiap hidup saudara yang memberkati keyakinan Bapak Ibu Saudari yang saudara yakini. Ya dalam setiap hidup saudara, tetapi di channel ini saudara kita rindu punya frekuensi yang sama di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau saudara rindu, saudara mau masuk grup WA Pastor Deso Home, saudara juga bisa masuk di dalam grup Pastor Deso Home Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa catat nomor saya ya di 085175292029. Nah, saudara bisa catat di sana. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Jadi kalau saudara pastor terlalu cepat, saudara ulang lagi di YouTube saya di akhirnya, saudara post atau saudara bisa ulang kembali. Ya di setiap video yang saya tampilkan di channel YouTube ya Bapak Ibu Saudari. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi kalau saudara mau mendukung channel Pastor Deso, saudara ada 3 hal yang saudara harus miliki. Yang pertama, saudara digerakkan oleh komando Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi setiap apapun yang saudara tabur dalam setiap hidup saudara, mau ke gereja, mau ke pelayanan penginjilan, ke orang tua, ke orang-orang yang membutuhkan, ada komando Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, saudara terberkati oleh karena pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya, saudara sedang berlatih bermurah hati dalam setiap kehidupan saudara. Milikilah salah satu dari ketiga hal ini ketika saudara mau mendukung. Kalau saudara tidak mau mendukung sama seperti si Pak Muksin ini, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau dia memang tidak mau mendukung ya nggak apa-apa Pak. Ya dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari sama seperti gereja kan. Saudara ketika ada kantong persembahan diedarkan, ada yang
terberkati dengan memberikan persembahan, ada yang persembahan lagi, persembahan lagi. Apalagi kalau kantong kolektornya bisa sampai 3 kali, 5 kali gitu Bapak Ibu Saudari ya. Ada orang yang hatinya seperti itu Bapak Ibu Saudari, baper ketika kantong kolektor diedarkan. Seharusnya nggak perlu baper, saudara mau memberi silakan. Saudara tidak mau memberi juga silakan Bapak Ibu Saudari. Ya, dalam setiap hidup saudara. Simple saja hati dalam setiap kehidupan kita semua ya. Saudara, itu saja yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Ingat, jangan baper kalau di akhir sesi ini banyak yang baper Bapak Ibu Saudari. Kalau saya ngingetin persembahan banyak yang baper. Ya biasa kalau urusan begini Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ya. Orang-orang itu baper. Kenapa? Karena hatinya terlalu melekat kepada hal-hal itu. Nah, saya berdoa, saya itu nggak takut untuk memberitakan hal ini. Ya kalau saudara mendukung silakan, nggak dukung ya sudah. Yang nggak usah pusing-pusing. Tetapi kan saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tadi ya. Bapak Ibu Saudari silakan saudara dan saya hidupi setiap kebenaran itu. Ya kalau saudara rindu menjadikan kebenaran itu sebagai fondasi hidupmu, nilai-nilai kebenaranmu. Kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa Pak Bu. Hidup pun masing-masing, saudara memilih pun masing-masing. Kami ini hanya sebagai pemberita-pemberita Injil yang menyiarkan kasih Kristus lewat Alkitab yang kami pahami. Kalau saudara terberkati silakan. Kalau saudara terberkati dengan sesi penyembahannya silakan. Kalau saudara terberkati dengan sesi firman Tuhannya silakan. Kalau saudara terberkati dengan sesi di mana saudara diingatkan untuk memberikan persembahan silakan. Ya, kalau saudara tidak terberkati dengan ketiga sesi itu, ya sudah saudara nggak usah capek-capek lama-lama di channel ini ya Bapak Ibu Saudari. Ya, terima kasih buat kita semua dimanapun kalian berada. God bless you. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau nanti ada apa-apa, Bapak Ibu Saudari, saudara pengen telepon, pengen didoakan, saudara jangan lupa, saudara atau mau masuk di grup WA Pastor Deso Home, saudara tinggal tinggal chat saya aja ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, kami punya grup WA Pastor Deso Home. Tadi saya baru diingetin lagi tuh sama TikTok Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi kalau saya ngomongnya terlalu lambat atau diulang-ulang nanti itu kena peringatan Bapak Ibu Saudari untuk mengingatkan nomor-nomor itu ya. Entah itu nomor rekening, entah itu nomor handphone dan lain sebagainya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari silahkan saudara cari cara bagaimana caranya menghubungi saya di nomor-nomor itu. Ya, semua saya sudah kasih di video YouTube, saudara tinggal tonton atau saudara lihat play di bagian terakhir, nanti saudara catat nomor WA Pastor Deso ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu saja, terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung pelayanan Pastor Deso setiap hari. Thank you buat kalian semua. Saudara, ya ayo saling kita menyemangati dalam setiap hidup kita semua. Saling kita membangun, saling kita mendoakan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita pergunakan setiap apa yang dipercayakan Tuhan untuk terus memberitakan Injil. Ingat ya, Paulus di dalam pelayanannya itu ada wanita-wanita yang di sekeliling dia Bapak Ibu Saudara. Atau ada keluarga-keluarga yang mendukung pelayanan Paulus dengan materi. Walaupun mereka tidak cakap di dalam menginjil, tetapi ada orang-orang di sekitar Paulus yang cakap untuk mencari duit Bapak Ibu Saudari. Ya sebagai pebisnis dan lain sebagainya. Mungkin di channel Pastor Deso juga demikian, saudara tidak cakap seperti saya berbicara. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara cakap ya lebih baik dalam setiap pekerjaan saudara. Lebih baik dalam setiap usaha-usaha saudara. Dukunglah channel ini dengan ketulusan hatimu. Dengan apa yang saudara miliki dalam setiap hidup saudara. Jikalau Roh Kudus itu menggerakkan setiap hati kita semua. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk saya khotbah di tempat-tempat Bapak Ibu Saudari, baik di keluargamu, baik di komselmu, di pekerjaanmu, di kantormu, di komunitas-komunitas rohani kalian. Saudara yang rindu untuk dukungan-dukungan pelayanan berkhotbah, Bapak Ibu Saudari, oleh pelayanan Pastor Deso, saudara bisa menghubungi nomor saya ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara mau didoakan kesembuhan, mau di rumahnya diurapi, mau tempat usahanya diurapi, atau saudara mau dibaptis, atau saudara juga mau ya Bapak Ibu Saudari konseling pernikahan atau ada pemberkatan nikah, saudara jangan ragu hubungi Pastor Deso. Ya walaupun mungkin saudara pemberkatannya di gereja lain, saudara rindu untuk belajar konseling pernikahan, boleh juga ya Bapak Ibu Saudari, nanti kita atur waktu. Ya, mungkin lewat Google Meet, lewat yang lain sebagainya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Semangat selalu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya walaupun suara saya tidak bisa tinggi-tinggi, ya Bapak Ibu Saudari ketika nyanyi tadi, tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, saudara, ya puji Tuhan gak hilang ya suaranya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya jadi kalau kita saudara melayani Tuhan itu indah, nanti Dia selalu berikan kekuatan yang baru. Suaranya jadi gak habis, yang tadinya padahal habis loh, pas nyanyi habis Bapak Ibu Saudari. Pas lagi firman Tuhan gak habis. Luar biasa ya Tuhan kita ya.
Haleluya. Saudara, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya. Teman-teman semua, Bu Mesak, thank you ya. Bu Rumada Tamba, Bu Kartina, siapapun. Ya, Tuhan memberkati setiap teman-teman semua yang hadir di channel Pastor Deso, thank you ya. Yang dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura. Terima kasih dari Cina, dari Prancis, teman-teman semua. Dari berbagai wilayah yang ada di luar negeri juga terima kasih yang sudah hadir bergabung di wilayah Indonesia. Dari Pulau Sumatera, terima kasih. Dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, thank you. Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Ambon, ya teman-teman semua, Bali, semua yang bersama-sama dengan Pastor Deso, thank you buat kalian semua. Hidupilah selalu firman Tuhan lewat channel ini Bapak Ibu Saudari yang telah kita dengar. Kalau saudara terlambat jangan lupa saudara tonton pembelajarannya di channel sebelah atau di channel si merah. Ya Bapak Ibu Saudari, silakan tonton pembelajarannya sehingga itu melengkapi setiap bagian-bagian atau tema-tema yang lain yang saudara mungkin rindu saudara sedang mau belajar dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau saudara tidak mau ketinggalan setiap tema-tema itu ya hadirlah setiap hari seperti ini. Setiap Senin sampai Sabtu setengah 8 pagi. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Yang gubernurnya adalah Kang Dedi. Dan artisnya adalah Ayu Ting Ting. God bless you. Memberkati. Bercanda ya, sesi terakhir. God bless you.